Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan lagi pembacaan dari kitab Ashru Rakaiz fi Tarbiyatil Abna'i li Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala. Kita akan masuk ke poin atau pilar yang keenam, di mana ar-rakizatus sadisah judulnya adalah al-adlu bainal aulad. Al-adlu bainal aulad artinya bersikap adil di antara anak-anak. Ya. Qala al-muallifu hafizahullah fatahari al-adla bainal abna'i, ya hendaknya orang tua itu berusaha bersikap adil di antara anak-anaknya. Ya, wal bu'du 'anil jawr wal haif. Ya, dan hendaknya juga orang tua itu menjauhi sikap ketidakadilan. Ya, jawr lawan dari al-adl, haif juga sama. Wal zulm, dan kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, perkara ini yu'tabaru min ahammi rakaizi al-mu'athirati. Ya, perkara ini dianggap itu perkara, ya, pilar yang sangat mempengaruhi fi tarbiyatihim, dalam pendidikan anak. Ya, jadi perkara ini termasuk perkara yang penting. Ya, pilar yang penting dalam pendidikan anak. Fa innal aba idza lam ya'dil. Ya, karena sesungguhnya apabila ayah itu tidak adil baina abnaih, di antara anak-anaknya, ya kalau anaknya banyak, ya, aujada dzalika, ya, bainahum al-adawah, maka ketidakadilan tersebut akan menimbulkan sikap di antara mereka, di antara anak-anak itu permusuhan, al-adawah, wat tahasud, ya, saling hasad, saling iri, wat tabaghud, yaitu saling membenci, efek yang akan timbul bagi orang tua yang tidak adil di antara anak-anaknya. Ya. Kemudian wa fil muqabil, ya, adapun sebaliknya, idza harisa 'ala al-'adli bainahum, apabila orang tua itu adil di antara mereka, di antara anak-anaknya, bersikap adil kepada anak-anaknya, kana dzalika min a'zami asbabi tawaddihim, maka hal tersebut, ya, merupakan sebab terbesar, ya, sebab terbesar munculnya kasih sayang di antara mereka, ya, kecintaan di antara mereka, wabirihim lah, dan ini merupakan, ya, kebaikan bagi mereka. Ya. Wa qad jaa fi sahih al-Bukhari, ya, ada riwayat datang di dalam kitab Sahih al-Bukhari, ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, dari Nu'man bin Bashir, ya, katakan anna abahu nahalahu ardon, bahwasanya ayahnya Nu'man, ya, itu ayahnya Nu'man menghibahkan kepadanya sebidang tanah. Wa anna walidatahu talabat min abihi, ya, akan tetapi ibunya siapa? Nu'man, ya, itu meminta kepada ayahnya sebelum dibagikannya tanah tersebut, ya, atau setelah dibagikannya, mungkin bentuk protes ibunya, ya, meminta kepadanya itu untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta an yushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zalik, ya, meminta persaksian, ya, bahwasanya hal tersebut dibenarkan atau tidak. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala lah, ya, tatkala, ya, ayahnya Nu'man ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada lalu berkata, ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala Rasulullah datang, maksudnya Rasulullah datang kepada Nu'man, ya, ayahnya Nu'man, kemudian Rasulullah mengatakan, bertanya, a'taita sa'ira waladika misla hadza, ya, a'taita, ya,
engkau memberikan yang semisal ini, maksudnya sebidang tanah ini kepada semua anakmu, enggak? Bahasa keseharian kita. Maka ya ayahnya Nu'man nih mengatakan, menjawab, faqala la, tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjawab, fattaqullah wa'adilu baina auladikum. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan berbuat adilah di antara anak-anak kalian. Ya. Akhrajul Bukhari fi sahihi. Kemudian setelahnya di dalam riwayat Muslim, ya, fi riwayatin 'inda Muslimin, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ayahnya Nu'man, ayasuruka an yakunu ilaika fil birri sawaan? Ya, apakah kamu suka apabila anak-anakmu itu berbuat kepadamu itu sama? Ya, setara. Maka ia mengatakan, menjawab, qala bala, tentu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membalasnya, menjawabnya kembali, yaitu qala fala idzan. Lantas, ya, maka kamu pun harus berbuat adil kepada anak-anakmu. Ya. Di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la asyhadu ala jawr, aku tidak memberikan persaksian kepada orang yang tidak adil. Ya, di dalam riwayat yang lain pun, wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, fa asyhadu ala hadza ghairi. Ya, mengatakan, ya, berilah persaksian kepada orang ini selain aku. Artinya beliau tidak mau memberikan persaksian atas perbuatan yang tersebut. Wa hadhil kalimatu qalaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apa? Tahdidan lah. Yaitu apa? Peringatan bagi ya ayahnya Nu'man, yaitu Bashir. Ya. Wa illa famanil ladzi yatibu qalbuhu minal muslimina an yashhada ala ma hakama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu jawr. Nah, kurang lebih maknanya begini. Ya. Lantas siapa lagi kalau bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hatinya paling baik di antara kaum muslimin, ya, yang dalam menghukumi orang tersebut bahwasanya orang tersebut tidak adil. Siapa lagi yang mampu menghukuminya? Ya, siapa lagi yang mau menjadi saksi bagi orang tersebut? Ya. Wa annahu la yasluh. Ya. Wa annahu la yasluh, karena perbuatan jawr tadi, ketidakadilan itu adalah tidak baik. Wa annahu khilafu taqallah, ya, karena bertentangan juga dengan takwa kepada Allah, bertentangan juga wa annahu khilaful adl, dan bertentangan dengan sifat adil. Ya. Kita lanjutkan lagi. Fahadha tahdzirun baligh. Ya, ini merupakan apa? Peringatan yang sangat keras. Ya, mungkin bahasa kita gitu. Peringatan sangat keras minal haifi wal zulm. Ya, dari sifat apa? Ketidakadilan dan kezaliman bainal aulad, di antara anak-anak. Ya, di dalamnya juga terdapat apa? Wa bayanun, ya, 5, ya, yuwarithuhu minal huquq wa adamil bir. Ya, dan di dalamnya juga terdapat apa? Penjelasan tentang, ya, perkara ketidakadilan itu akan mewariskan atau melahirkan sifat apa? Sifat membangkang dan tidak mau berbaktinya anak kepada orang tua. Wattaqatu'i, ya, dan sifat apa? Bisa jadi di antara anak itu muncul sifat apa? Saling memutus tali silaturahim. Wattahajuri, saling mendiamkan. Ya, diam-diaman. Ketika orang tua tidak adil, ya, banyak kasus orang tua tidak adil sehingga anaknya itu diam-diaman antara satu dengan yang lainnya. Wa bainal ikhwan, di antara saudara. Ini perkara yang sangat penting bagi kita, hendaknya kita adil kepada anak-anak kita. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menuturkan, ketika ditanya sifat adil itu bagaimana? Adil itu adalah memberikan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Memberikan sesuai kebutuhan mereka. Ya, tatkala si anak itu memang misalkan perempuan, ya, dibelikan gamis, tidak mungkin anak laki-laki dibelikan gamis. Ya, yang menutupi atau diberikan jilbab. Ya, tidak. Akan tapi memberikan sesuatu yang sesuai kebutuhan mereka. Ya,
Bukan berarti harus satu beli mobil, semua beli mobil, tidak, tapi sesuai kebutuhan. Ya, seperti anak kecil dengan orang dewasa, anak yang sudah dewasa tidak sama kebutuhannya. Nah, inilah bentuk adil, yaitu karena kezaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika orang tua memberikan sesuatu kebutuhan sesuai dengan kebutuhan si anak, maka semoga diharapkan itu ya merupakan sifat adil dan diharapkan tidak melahirkan sifat-sifat buruk di antara anak-anaknya ketika orang tuanya bersifat adil di antara anak-anaknya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.